Wah, terjadi pendarahan hebat. Cepat cari keluarga di luar untuk tanda tangan. Sayang, Sayang, kamu pilih selamatkan aku atau bayinya. Tentu saja pilih bayinya. Dengan begitu kita bisa bersama secara terbuka. Aku bisa jadi ibu tanpa rasa sakit. Asal yang besar ini hilang. Bayinya hanya punya aku sebagai ibunya. jangan sentuh aku, jangan sentuh anakku, jangan sentuh aku, jangan sentuh anakku. Jangan sentuh anakku. Sayang, kamu mimpi buruk ya? Rupanya cuma mimpi. Tak ada yang bisa merebut anak kita. Kamu baru saja melahirkan, jadi terlalu cemas. Nanti, setelah masa nifas selesai, kamu akan baik-baik saja. Sudah, ada urusan di kantor. Aku pergi dulu untuk menanganinya. Hari ini, adik ipar dan suaminya datang. Masaklah makanan kesukaan mereka. Kalau begitu pulang lebih cepat malam ini. Baik. Bulan terang, angin sepoi-sepoi. Pak Kong, selamat ya. Lepas jabatan dengan ringan, pensiun dengan lancar. Kebetulan hari ini bibimu masak di rumah untuk merayakanku. Kamu datang tidak? Untuk makan sih aku tidak ikut. Kebetulan hari ini adik ipar dan suaminya akan datang makan malam. Wah, tidak kebetulan sekali. Tunggu kamu selesai masa nifas, aku dan bibimu akan menjengukmu. Xiao Yu, grup Gu ini adalah asetmu. Kamu benar-benar belum mau mengambil alih? Grup Gu, bukannya selalu bapak yang memimpin? Lagi pula nanti ada Sheng Wei kami, aku cuma mau di rumah merangkai bunga, mengasuh anak. Nona, kamu tetap seperti ini? Selalu hanya memikirkan Ren Sheng Wei dan keluarga kecilmu? Kalau begitu aku mengerti. Sudahlah, Paman Kong. Tunggu sampai bayi genap sebulan, dan Sheng Wei lancar mengambil alih grup, aku akan beritahu dia identitas asliku. Begitu saja, ya? Sudahlah, Paman Kong. Setelah anak genap sebulan, dan Sheng Wei sudah mengambil alih grup dengan lancar, aku akan beritahu dia identitas asliku. Bagaimana? Kakak, kalian pulang pas sekali. Cepat cuci tangan, siap-siap makan. Wah, kakak, kamu siapinnya banyak banget ya. Sayang, kamu capek ya, cepat kasih jaketnya. Aku ambilkan kamu semangkok sup lagi. Hari ini semua capek. Duduk istirahat dulu di sofa, capek ya. Tak disangka dia masih ingat. Katanya kalau sudah sukses, mau ganti cincin kita berdua. Sayang, aku masakin yang paling kamu suka, sup iga dengan lotus. Kamu juga minum. Kamu baru melahirkan. Harus banyak makan yang bergizi. Kakak iparku baru melahirkan untuk keluarga kita. Sebagai pahlawan besar keluarga kita, kamu harus kasih hadiah dong. Emang perlu kamu ingatkan. Xiao Yu, kamu capek ya? Anak saja sudah lahir, masih urusin hal-hal yang gak penting. Kamu ini, kalau bisa luangkan lebih banyak waktu untuk aku dan anak, aku sudah senang. Ayo kakak, buka lihat. Iya kakak. Cepat buka lihat, hadiah langka apa yang kakak siapin buat kamu. Bola kawan. Ini hadiah darimu? Iya. Ini spons baja yang kubawa pulang dari inspeksi pabrik. Ini melambangkan cintaku padamu lebih kuat dari emas. Suka nggak? Kak, Boleh juga. Barang ini praktis dan ada sedikit romantisnya. Kak, kamu terbang kemana-mana? Tapi nggak pernah bawa oleh-oleh. Cuma kakak ipar yang bisa buat kamu bawa. Aku kan pergi kerja, bukan liburan. Mana ada waktu buat pilih-pilih oleh-oleh. Sudah, ayo makan. Kakak ipar ini kenapa sih? Sedikit-sedikit langsung marah. Benar-benar. Lupakan saja kak, adikmu minum untukmu kak, kamu sudah bekerja keras. Kali ini kamu dinas luar, langsung saja kasih proyek pengembangan 3 juta itu ke perusahaan kami. Terima kasih banyak. Kak, aku sebagai adik ipar juga mau minum untukmu. Selama ada kamu di keluarga ini, masa kami masih khawatir tidak dapat hidup enak? Masa di sini? 7 tahun bersama, hati menyatu selamanya. Kenangan dengan Yiman di Beijing. 6 tahun bersama, cinta sejati tak berubah. Kenangan dengan Yiman di Hangzhou, 5 tahun bersama, 2 tahun bersama. Peringatan pertemuan pertama, siapa perempuan ini? Ren Sheng Wei, 7 tahun ini yang kamu bilang dinas luar, ternyata selama ini bersama perempuan lain bersenang-senang. Adik, aku sebentar lagi mau dinas luar ke kota pelabuhan. Kamu paham maksud kakak kan? Kak, aku tentu paham. Aku sudah nunggu buat terima hadiah besar. Ren Sheng Wei, kamu beneran pergi kerja? Kamu hari ini. Kenapa sih? Kalau aku nggak dinas luar, aku ngapain? Selama 7 tahun kita menikah ini, yang kamu sebut dinas luar ternyata jalan-jalan bersama perempuan ini, dia siapa?
Kok seenaknya aja lihat-lihat barangku? Gu Xiaoyu, kamu ngerti nggak sih, apa itu privasi? Kamu malah balik nyalahin aku. Kamu tuh gampang banget nuduh. 7 tahun. Kita sudah menikah tepat. 7 tahun. Ren Shengwei, dulu aku kok nggak sadar kamu punya. Kamu ngomong sembarangan. Apa-apaan sih pengkhianatan? Aku dan Man-Man bersih. Kamu panggilnya mesra banget. Baiklah, baiklah. Kalian memang bersih. Jadi aku ini istri sah yang menghalangi kalian. Benar-benar nggak bisa diajak bicara. Aduh, kakak ipar Anda salah paham kakak Iman, dan kakak benar-benar nggak ada apa-apa. Mereka cuma teman baik aja. Kakak Iman. Keksin, kamu juga kenal dia. Aku tentu kenal Kak Iman. Dia teman SMA, kakak teman kuliah, juga kepala divisi SDM di grup perusahaan kakak. Jadi kamu selama ini sudah tahu perbuatan mereka di belakang yang jahat itu, kamu malah bantu dia nutupin. Aku. Apa-apaan di belakang? Apa-apaan perbuatan jahat? Gu Xiaoyu, kapan kamu jadi wanita tukang fitnah yang seenaknya ngomong? Seenaknya ngomong Ren Shengwei, kamu jelasin ke aku. Nggak bisa jelasin ke kamu. Mau apa? Ren Shengwei, untuk jagain adik kamu, kita sampai 7 tahun nggak punya anak sendiri. Sekarang aku baru aja melahirkan masa nifas aja belum kelar. Kalian perlakuin aku kayak gini. Hari ini aku nggak bisa dengar sepatah kata jujur aja. Kakak ipar, jangan. Sayang. Adik, maaf ya kakak ipar nggak sengaja. Aduh, kakak ipar, cukup belum kakak kerja keras banget. Pergi jalan-jalan sama teman beli oleh-oleh. Kenapa? Apa yang salah? Kamu yang baru aja melahirkan ibu rumah tangga. Kok isi kepala kamu cuma pikiran kotor kayak gini? Aku kotor. Orang yang aku anggap adik sendiri malah bilang aku kotor. Kalau Ren Shengwei, kamu juga mikir gitu. Apa pentingnya apa yang aku pikir? Bukannya kamu udah mutusin sendiri, Gu Xiaoyu. Selama ini, aku nggak pernah suruh kamu kerja sehari pun. Selalu aku yang cari nafkah buat kamu. Kamu bilang, buat keluarga ini kontribusi apa? Kontribusi. Aku melahirkan dan membesarkan anak untukmu, untuk kamu, aku tinggalkan karierku. 7 tahun ini baju kamu aku yang cuci, makanan di rumah aku yang masak. Bahkan adik kamu biaya kuliahnya sama biaya hidup sehari-harinya juga aku yang bayar. Sekarang kalian semua kerja bisa cari uang. Tapi kalian pulang bisa istirahat, ada akhir pekan, ada hari libur. Aku 7 tahun ini tidak pernah libur sepanjang tahun siang malam, tanpa henti melayani kalian. Ini kontribusi aku buat keluarga ini. Aku sudah melakukan ini untukmu selama 7 tahun, sebagai ibu rumah tangga. Apakah semua ini tidak kamu lihat? Gu Xiaoyu, kamu sedang membanggakan jasamu mengatakan aku memperlakukanmu tidak adil. Baiklah, kalau begitu aku tanya, istri siapa yang tidak melahirkan anak? Istri siapa yang tidak masak? Kamu lebih banyak apa dibanding istri orang lain? Kamu hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan seorang istri. Masa iya aku harus memberimu gaji dan bonus? Tidakkah kamu merasa dirimu sangat konyol? Konyol? Yang aku mau adalah rasa hormat kamu bilang aku konyol. Baik, sekarang, berapa biaya untuk menyewa asisten rumah tangga? Berapa biaya untuk menyewa perawat bayi? Bahkan jika aku minta uang, apakah itu berlebihan? Sudah-sudah, kakak ipar aku tahu ini karena hormonmu tidak stabil setelah melahirkan. Sekarang kamu sedang dalam masa sensitif merasa diperlakukan tidak adil. Ayo, aku transfer uang untukmu. Kakak laki-laki sebentar lagi akan naik, jadi direktur utama, perusahaanku juga sudah mulai stabil. Anggap saja ini untuk kebaikan keluarga ini, jangan membuat keributan lagi. Pantas saja kamu tidak membelaku. Ternyata karena kakak laki-lakimu akan naik jabatan, bisa membantumu membuka jalan, sedangkan aku hanya seorang yang bisa kau urus dengan transfer uang, benar, kan, kakak ipar? Haruskah kamu membuatnya jadi memalukan seperti ini? Kamu sudah jadi seorang ibu masih bersikap kekanak-kanakan. Sebenarnya kamu mau apa? Baru bisa hidup dengan tenang. Aku mau bercerai. Ren Shengwei, siapkanlah perjanjian cerai. Kakak ipar. Jangan ada yang ikut campur urusannya. Dia seorang ibu rumah tangga yang tidak punya uang dan keluarga. Sebentar lagi pasti pulang sambil menggendong anak. Sayang, pesanan sudah didapat? Kamu bilang kakak iparmu sudah 3 hari tidak pulang. Sekarang rumah berantakan sekali. Kamu cari tukang bersih-bersih dulu, tahan beberapa hari lagi. Kakak laki-lakiku bilang, tidak lama lagi dia pasti akan kembali. Kakak ipar. Sayang, aku melihat kakak iparmu. Dia pergi ke grup untuk apa? Cepat pergi lihat. Nona,
Kamu belum selesai masa nifas, kenapa sudah keluar? Bawa anak lagi? Cepat duduk. Paman Kong, Anda tidak perlu terlalu sungkan, Anda adalah murid kakekku juga adik seperguruan ayahku, tidak perlu terlalu formal. Grup ini milik keluargaku, aku memanggilmu Nona. Sudah seharusnya, setelah kamu menikah tidak pernah datang ke grup. Hari ini tiba-tiba datang, ada keperluan apa? Kedatanganku kali ini adalah untuk Ren Shengwei. Sayang, Kakak iparmu masuk ke kantor direktur utama. Jangan-jangan dia datang untuk melaporkan masalah gaya hidup kakak kita? Nona, ini untuk alas kaki, menggendong anak pasti capek. terima kasih, Paman Kong. Nona, ternyata benar-benar hanya untuk Ren Shengwei. 7 tahun lalu, terakhir kali Nona muncul di grup, juga karena dia. Saya ingat waktu itu Nona baru lulus, masih memakai toga wisuda. Nona, saya sudah melakukan sesuai perintah Nona, merekrut Ren Shengwei di perekrutan kampus. Paman Kong, terima kasih. Nona, grup ini milik Nona. Nona ingin merekrut siapapun, hanya perlu satu kata. Tapi, kenapa Nona tidak memberitahunya bahwa Nona adalah pewaris grup Gu? Dia berasal dari keluarga sederhana di kota kecil, susah payah meraih kesuksesan. Saya tidak ingin membuatnya merasa rendah diri. Saya hanya ingin diam-diam mendukungnya. Menunggu sampai suatu hari nanti dia menjadi presiden direktur, saya akan memberitahukan identitas saya pada upacara pelantikannya. Selama bertahun-tahun ini, saya rasa saya belum mengecewakan misi yang Nona berikan, membesarkan Ren Shengwei. Kali ini Nona datang, apakah Nona ingin dia menggantikan posisi saya? Nona tenang saja, saya akan segera memanggilnya ke sini. Jangan panggil dia. Saya datang kali ini karena saya akan bercerai dengannya. Apa? Dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Saya akan memecatnya sekarang. Dan juga Lu Yiman itu, sekalian dipecat. Saya tidak ingin memecat mereka. Apakah Nona masih tidak tega karena ikatan suami istri? Mungkin ada sedikit rasa tidak rela. Selama 7 tahun bersama ini, pasti ada sedikit ketulusan darinya. Saya berharap surat penunjukannya tetap diterbitkan seperti biasa, tapi saya ingin menambahkan satu syarat. Nona, saya mengerti. Begini, memang bisa mengendalikannya. Apa kakak ipar sudah gila? Dia menggendong anak, pergi membuat keributan di perusahaan. Apakah dia ingin menghancurkan keluarga kita? Aduh, dengan ulah kakak ipar seperti ini, tidak hanya akan mempengaruhi promosi kakak menjadi presiden direktur perusahaan Kexin pun akan terkena imbasnya. Kakak, saya akan segera menariknya kembali. Jangan buru-buru. Coba tanya-tanya dulu ke kakak Iman. Cepat, telepon. Ah iya, saya akan telepon sekarang. Halo, ada apa, Kexin? Direktur Man, Kak Iman. Kak Iman, kakak iparku cemburu padamu. langsung lapor ke kantor direktur. Cepat tolong periksa ke sana. Jangan sampai dia merusak masa depan kakakku. Ada hal seperti ini, aku segera ke sana. Paman Kong, Anda tidak perlu mengantar. Aku pulang sendiri. Baik, kalau begitu, bawa anakmu hati-hati di jalan. Nona masih ada urusan? Paman Kong, syarat yang aku ajukan tadi apakah terlalu kejam? 1 hari jadi suami istri, 100 hari penuh kasih. Aku dan dia sudah bersama 7 tahun, sekarang bahkan sudah punya anak. Nona, Anda mulai goyah. Tidak, aku tidak goyah. Syaratnya tetap, tapi tunggu kabarku untuk melaksanakannya. Kalau dia berubah pikiran, aku bersedia memberinya 1 kesempatan lagi. Baik, Nona. Nona, hatimu terbuat dari daging. Tapi hati Ren Shengwei, bagaimana kalau terbuat dari batu? Direktur. Direktur Ren adalah ahli pengembangan program terkemuka di dalam negeri kita. Anda tidak bisa karena beberapa gosip belaka lalu menghancurkan masa depannya. Gosip apa? Bagaimana bisa menghancurkan masa depannya? Aku akan pensiun, memutuskan untuk umumkan hari ini. Ren Shengwei menggantikan sebagai direktur baru, ini namanya menghancurkan masa depannya? Cepat persiapkan. Baik. Kexin. Cepat beritahu kakakmu. Dia segera akan naik jabatan jadi direktur. Dulu semua orang menasihatiku, jangan menikah begitu lulus, jangan setelah menikah lalu mengabaikan diri sendiri. Aku masih percaya diri bilang pada diri sendiri, jangan jalani hidup seperti seorang ibu rumah tangga.
Tapi hasilnya, apa bedanya aku dengan rambut acak-acakan, badan penuh bekas susu, makan sisa makanan, wanita yang berantakan itu? Ren Sengwei, hari ini aku akan memberitahumu semua kebenaran. Kalau di hatimu masih ada sedikit rasa tanggung jawab, masih ada aku dan anak, bisa membuat pilihan yang benar, maka semua ini masih bisa diselamatkan. Kalian mau apa? Seperti yang kau inginkan. Kita cerai. Kamu sudah mantap? Sudah lama aku mantap, tanda tangan pun sudah dibubuhkan. Baru saja aku masih berpikir, demi anak, memberimu satu kesempatan. Tak kusangka kamu bahkan sudah menandatanganinya. Surat penunjukan tetap dikeluarkan. Tapi dengan satu syarat tambahan, yaitu aku akan kembali menjadi ketua Dewan Direksi Grup, mengelola bisnis grup. Sedangkan presiden direktur yang baru akan menjadi bawahanku. Tunduk pada perintahku. Nona akhirnya sadar. Sepertinya kamu sudah bulat tekad. Apakah untuk imanmu? Jangan fitnah aku dan Yiman. Lihatlah dirimu. Setelah melahirkan, tubuhmu tidak terurus. Setiap hari tanpa riasan. Aku hanya tidak mau hidup dengan wanita membosankan sepertimu. Kamu berbuat onar di grup, ingin menghancurkan masa depan kakak. Untungnya presiden direktur bijak, tidak percaya fitnahmu. Malah memutuskan agar kakak menggantikan posisinya. Kurasa kakakku pasti sangat terluka. Tidak bisa hidup lagi denganmu, kakak ipar. Sebagai pria, aku bisa mengerti kakak, siapa yang bisa menerima ditusuk dari belakang oleh orang terdekat? Ren Sengwei, jadi kamu pikir sekarang sudah jadi presiden direktur, jadi punya nyali untuk pergi bersama temanmu hidup berdua, dan menceraikan aku, begitu kan? Gu Xiaoyu, kamu tak perlu peduli masa depanku. Menusukku dari belakang, mencemarkan nama dan masa depanku. Aku tak akan biarkan wanita jahat seperti ini menjadi orang terdekatku. Dan hak asuh anak juga jadi milikku. Dia tak boleh punya ibu yang begitu jahat. Bagaimana jika ku beritahu? Aku tidak hanya tidak menghancurkan masa depanmu, tapi malah merekomendasikanmu ke mantan presiden direktur. Apa katamu sekarang? Gu Xiaoyu, kamu yang bodoh atau menganggapku bodoh? Itu... Cukup, kakak ipar. Kamu ini siapa masih belum ku ketahui? Kamu merekomendasikanku ke mantan presiden direktur? Kakak naik jabatan kamu cuma ibu rumah tangga, punya kemampuan sebesar itu? Kakak ipar, kenapa tidak bilang kalau kakak tidak menurutimu? Kamu bisa membatalkan keputusan mantan presiden direktur, bahkan memecat kakak? Kamu benar. Aku memang punya hak seperti itu. Gu Xiaoyu, sekarang kamu benar-benar lucu. Nap. Kakak ipar, kamu demi gengsi berani ngomong apa saja. Berani mengakui apa saja. Kenapa tidak bilang grup Gu adalah milikmu? Kamu begini cuma jadi bahan tertawaan. Benar. Aku pantas ditertawakan. Ditertawakan karena buta, memilih suami seperti kamu yang tak punya tanggung jawab dan makan gaji buta tapi sok jagoan. Ditertawakan karena memperlakukan adik ipar seperti adik kandung sendiri. Aku benar-benar bodoh sekali. Bagus. Aku setuju bercerai. Mulai sekarang, kita berpisah jalan, tapi hak asuh anak harus jadi milikku. Tunggu dulu. Kakak ipar, cuma cerai saja tidak cukup. Ini perjanjian tambahan? Kamu harus pergi dengan tangan kosong. Aset kakakmu bukan jumlah yang kecil. Kalau kamu mau ambil separuh, itu tidak boleh. Kamu benar-benar orang jahat. Kamu takut aku ambil separuh, sehingga kakakmu tidak bisa lagi menghidupimu. Kamu memfitnah. Aku cuma tidak tega melihat kakakku dirugikan. Mau cerai, tidak masalah. Tapi barang-barang keluarga Ren tidak boleh kamu bawa sedikit pun. Asalkan kamu mau tanda tangani. Anak itu jadi milikmu. Barang-barang keluarga Ren. Kalau begitu, coba katakan, di rumah ini, mana saja yang merupakan barang keluarga Ren? Di dalam rumah ini, Bahkan debu di lantai sekalipun semua adalah hasil kerja keras kakakku di grup Gu. Gu Xiaoyu, selama ini aku yang memberimu makan dan minum, itu sudah bisa dianggap sebagai ganti pekerjaan rumah tanggamu di keluarga ini. Kamu tidak boleh serakah sedikit pun lagi. Soal anak, setiap bulan aku akan beri anak uang tunjangan 500 rupiah. 500 rupiah? Kamu seorang ayah, berani juga mengatakannya? Kakak ipar, jangan banyak bicara lagi. Kakak sebentar lagi akan diangkat jadi presiden direktur grup Gu. Grup Gu adalah milik kakakku, artinya milik keluarga Ren. jangan kamu pikirkan lagi. Ren Shengwei, kalau begitu,
katakan, barang-barang keluarga Ren ini dengan aku, Gu Xiaoyu, benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali. Xiao Yu. Yang dikatakan Kexin tidak salah. Setelah bercerai, setiap bulan aku akan berimu tunjangan yang wajar. Tapi semua yang ada di rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Baik, baik sekali. Selama beberapa tahun ini kamu di grup Gu memberimu tempat tinggal terbaik, memberimu mobil terbaik, mengirim adikmu ke luar negeri untuk kuliah di universitas swasta terbaik. Sekarang kamu bilang padaku bahwa semua itu dengan aku, Gu Xiaoyu, tidak ada hubungannya sama sekali. Bagus. Baik, aku tanda tangani. Paman Kong, akhirnya kami bercerai. Datanglah ke keluarga Ren untuk menjalankan syarat tambahanku. Nona, aku sudah lama menduga akhirnya akan seperti ini. Aku segera sampai di depan rumahmu. Ren Shengwei, Ren Kexin, Li Yunjie. Perbuatan kalian hari ini telah menghancurkan ikatan keluarga kami selama ini. Juga menghancurkan masa depan yang paling kalian hargai. Kamu ngomong apa sih? Kakak ipar, berakting berlebihan tidak baik. Iya, kakak ipar. Kalau berlebihan, nanti tidak ada yang percaya. Pasti direktur utama yang lama datang. Pasti Pak Direktur lama yang datang. Pasti beliau datang sendiri untuk mengumumkan bahwa kakak akan menggantikan posisinya. Jangan cuma nebak-nebak di sini. Kalian buka pintu dan persilakan dia masuk. Tanya saja langsung, pasti jelas. Cepat buka pintu. Kak Iman datang. Kamu adalah Lu Yiman? Istrinya Pak Ren kenal saya? Yiman, kenapa kamu datang? Saya datang tentu untuk membawa kabar baik untuk kalian. Dawei, ini surat penunjukan yang diperintahkan Pak Direktur untuk disiapkan untukmu. Benarkah? Masa saya bohong sama kalian? Dawei, selamat, keinginanmu terkabul. Kakak, selamat ya. Ini kan dua kebahagiaan sekaligus, Kak. Kamu naik jabatan sesuai harapan, dan juga sudah bercerai dengan wanita yang menusukmu dari belakang ini. Dawei, kamu bercerai? Iya, Gu Xiaoyu sudah bulat tekadnya. Kami baru saja menandatangani perjanjian. Besok akan mengurus prosedurnya. Itu Yiman. Kalau begitu janji kita untuk bersama. Ngomongin ini sekarang buat apa? Banyak orang di sini. Kak Iman, kami kan bukan orang luar. Kamu dan kakakku bersatu, saling melengkapi. Kedepannya, kamu harus sering-sering bantu dan dukung aku. Biar perusahaan kecilku ikut berkembang pesat. Iya, Kak Iman. Oh, salah, kakak ipar. Kamu ini agak terlalu cepat bersenang-senang. Hanya berdasarkan omongan sepihak dari seorang pelakor. Kamu sudah yakin kalau kamu bisa jadi direktur? Gu Xiaoyu, aku ulangi, sekali lagi. Yiman bukan pelakor. Sudah mesra-mesraan di depan mataku. Ren Shengwei, kamu masih tidak berani mengaku? Sebagai seorang ayah, kamu tidak punya rasa tanggung jawab sedikit pun. Sebagai seorang pria, kamu sama sekali tidak punya tanggung jawab. Dulu aku benar-benar buta. Kamu. Ini salahku, kurang pertimbangan. Seharusnya tidak datang saat kamu sedang menangani urusan rumah tangga. Kak Yiman, kamu datang untuk urusan kerja. Urusan kerja lebih penting. Itu cewek itu yang tidak tahu diri. Jangan dihiraukan. Urusan kerja? Kalau begitu kita bicara urusan kerja. Lu Yiman, kamu cuma seorang kepala departemen SDM biasa saja di grup Gu. Apa hakmu untuk datang ke sini mengumumkan penunjukan direktur? Bukannya seharusnya diumumkan oleh direktur yang sekarang? Kamu belum pernah kerja, mungkin tidak paham. Pak Direktur sibuk setiap hari. Masalah penunjukan personalia seperti ini diserahkan saja pada saya. Oh ya? Kalau gitu, mau tidak telepon dulu untuk konfirmasi sekali lagi? Kakak ipar, jangan mempermalukan diri di sini. Kamu tahu nggak apa itu struktur organisasi? Gushi Group itu perusahaan besar. Ada ribuan karyawan. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Lagi pula, Kak Iman adalah direktur HRD. Dia yang urus hal-hal kayak gini. Kalau presiden direktur nggak ada, surat penunjukannya butuh tanda tangan. Masa Kak Iman bisa datang? Kamu pikir kerja kayak belanja sayur, bisa seenaknya datang? Dawei, aku paham Xiaoyu. Seumur hidupnya, dia cuma urus panci dan wajan. Pengetahuannya terbatas. Bukan salah dia. Sudahlah, kita juga jangan menyusahkan kakak ipar. Beberapa tahun ini dia cuma muter-muter di pasar sama di rumah, mana ngerti soal struktur organisasi perusahaan. Iman, jangan samakan diri dengan ibu rumah tangga seperti itu. Nggak apa-apa. Xiaoyu, semoga setelah bercerai nanti, kamu bisa lebih banyak melihat dunia yang luas ini.
Jangan menyerah pada diri sendiri. Kalau butuh rekomendasi, aku bisa bantu. Terima kasih atas doanya. Aku juga baru sadar betapa bodohnya aku selama ini. Yiman, jangan banyak omong dengannya. Kakak jadi presiden direktur kan hal yang membahagiakan. Kita harus pergi keluar rayakan dengan meriah. Ini telepon dari presiden direktur. Mungkin dia menanyakan apakah aku sudah menyampaikan pengumuman penugasan ke kamu. Dawe sangat menghargaimu. Cepat angkat. Kak Iman, nyalakan speaker, biar beberapa orang dengar dengan jelas. Halo, presiden direktur. Saya. Li Yiman, kamu di mana? Presiden direktur. Saya sedang di rumah Dawe bukan di rumah Bapak Ren. Apa kamu mau umumkan pengangkatan personalia lebih awal untuk mengambil hati pimpinan baru? Tidak. Bukannya Bapak bilang mau umumkan hari ini? Kamu nggak ngerti omongan ya? Aku bilang aku yang mau umumkan sendiri. Kamu ini direktur personalia, gimana sih kerjanya? Presiden, aku kurang hati-hati. Aku segera sampai. Kamu dan Ren Shengwei tunggu di sana. Ya, Yiman, ada apa? Dari nada bicara bos tua tadi, kok kayaknya dia sepertinya marah banget ya? Iya, Kak Iman. Jangan-jangan ada masalah di tengah-tengah ini. enggak. Aku karena terlalu senang Dawe mau menggantikan posisi presiden, langsung buru-buru ke sini buat kasih tahu kalian kabar baik ini. Lupa kalau presiden pernah bilang mau umumkan pengangkatan itu sendiri. Beliau sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Bos tua mau datang sendiri buat umumkan pengangkatan? Iya, Lu Iman, sudah ku bilang kamu nggak berhak mengumumkan upacara penggantian Ren Shengwei. Itu kan bos tua yang melihat potensi kakak kita. Ternyata bos tua benar-benar sangat menghargai kakak. tentu saja. Dawe itu ahli pengembangan program terbaik di grup kita. Teknologinya nomor 1 di dalam negeri, paham juga soal bisnis. Kalau bos tua nggak menghargai dia, lalu mau menghargai siapa lagi? Lihat nggak, Gu Xiaoyu? Ini baru kemampuan kakakku. Presiden grup Gu yang terhormat datang sendiri ke rumah buat mengangkat kakakku yang akan menggantikan. Kamu tahu nggak ini artinya apa? Ini sama saja memberitahu semua perusahaan besar di Jiangcheng, kalau setelah ini kakak adalah pemimpin grup Gu. Suatu kehormatan yang luar biasa. Apa kalian salah paham? Alasan Kong Mingde datang ke sini adalah karena dapat perintah dari ketua dewan grup Gu. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kemampuanmu, Ren Shengwei. Walaupun direkomendasikan bos tua, tetap harus disetujui ketua dewan. Ketua dewan apa? Kapan grup Gu punya ketua dewan? Lalu siapa ketua dewan ini? Kalian nggak usah nebak-nebak. Ketua dewan grup Gu adalah aku. Aku adalah direktur utama grup Gushi. Hah, Wahahaha. wah, Gu Xiaoyu. Selama bertahun-tahun ini, Baru kali ini aku merasa kamu. punya selera humor. HMPH? Kamu tahu nggak direktur utama tugasnya ngapain? Jangan-jangan kamu baru nonton drama pendek dan belajar kata baru, langsung dipakai ya? Gu Xiaoyu. Aku selalu mengira kamu itu sederhana dan baik hati. Tak disangka, kamu ternyata... Dawe, jangan bilang begitu. Xiaoyu mungkin karena baru melahirkan lalu bercerai, nggak bisa menerima. Lagi pula kalian kan pernah jadi suami istri? Seharusnya mengerti dia. Yiman, kritikmu benar. Sudahlah, hari ini aku akan temani kamu gila sekali lagi. Gu Xiaoyu. Tunggu dulu. Harusnya dipanggil direktur Gu dong. Kalau begitu, direktur utama Gu, apakah kamu akan mengeluarkan perintah untuk mengusirku keluar, mengeluarkanku dari Gushi? Dan juga menghentikan kerjasama dengan perusahaan kami? Membuat si penjahat besar ini menyesal? Aduh, nggak cuma itu, bahkan menyuruhku dan Keksin ke grup perusahaan buat nyapu toilet buat minta maaf. Direktur utama, bagaimana dengan penempatanku? Kong Mingde akan segera datang. Kita lihat sampai kapan kalian bisa tertawa. Mantan direktur utama sudah datang. Aduh, minggir. Presiden datang. Maaf, kami tidak menyambut dari jauh. Hardu, ini Gu Xiaoyu dan suaminya. Ren Shengwei. Saya datang untuk urusan bisnis. Urusan pribadi kita kesampingkan dulu. Semua sesuai keinginan Anda. Presiden lama sangat tegas membedakan urusan pribadi dan bisnis. Saya sebagai generasi muda belajar dari ini. Di mana surat penunjukan Lu Yiman? Presiden,
Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Ren Shengwei, sekarang saya mewakili grup Gu Presiden saat ini mengumumkan tentang Anda penunjukan personalia. Silakan. Saya sudah berusia lanjut, bersiap untuk pensiun, mempertimbangkan perkembangan jangka panjang grup Gu. Dengan ini menunjuk Ren Shengwei setelah Kong Deming pensiun menggantikan posisi presiden. Aduh, terima kasih atas bimbingan Presiden lama. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Selamat ya, Dawei. Kakak, selamat ya. Kakak, selamat ya. Presiden lama. Beruntung Anda tepat waktu untuk kakak saya menetapkan hal penggantian ini. Baru saja ada yang bilang grup Gu, bukan Anda yang menentukannya tapi Ketua Dewan Komisaris yang memutuskan. Ya, kakak saya sudah di grup Gu selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah mendengar tentang Ketua Dewan Komisaris. Presiden lama, berani bertanya, di atas Anda benar ada Ketua Dewan Komisaris? Ketua Dewan Komisaris. Di atas saya tidak ada. Aduh, Ren Kexin. Li Yunjie, aib keluarga tidak boleh disebarkan. Jangan ganggu Presiden lama lagi. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang adalah dengan baik mengadakan sebuah pesta untuk berterima kasih pada Presiden lama. Oh iya. Mengadakan pesta mewah di restoran terbaik di kota. Mohon Bapak Kong, Anda harus hadir. Kalian buru-buru apa? Saya belum selesai bicara. Di grup Gu di atas saya benar, tidak ada Ketua Dewan Komisaris. Tapi mulai hari ini grup Gu akan diambil alih sepenuhnya oleh Ketua Dewan Komisaris baru. Semua urusan besar kecil grup harus oleh Ketua Dewan Komisaris memutuskan sendiri. Sedangkan Anda, Ren Shengwei tentu kepada Ketua Dewan Komisaris juga harus patuh dan taat. Apa? Kenapa hal ini tiba-tiba sekali? Saya belum pernah mendengarnya. Bapak Kong, Ketua Dewan Komisaris baru ini apa latar belakangnya? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar? Melihat ekspresi kalian sepertinya sudah tahu. Ibu Gu Xiaoyu adalah grup Gu Ketua Dewan Komisaris baru. Kok bisa begini? Gu Xiaoyu adalah Ketua Dewan Direksi grup ini. Ini tidak mungkin. Masa iya kakak iparku adalah Ketua Dewan Direksi? Ini juga tidak sesuai prosedur. Pak Kong, Anda tidak bercanda, kan? Gu Xiaoyu itu cuma ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan masak. Dengan apa dia bisa menjadi pemimpin grup sebesar ini? Dewan Direksi juga setuju. Kurang ajar. Grup Gu adalah aset milik keluarga Gu. Gu Xiaoyu adalah satu-satunya pewaris grup Gu. Wajar saja dia menjadi Ketua Dewan Direksi. Apakah kalian meragukan saya? Meragukan keputusan Dewan Direksi? Apa? Orang yang tidur di sampingku ternyata adalah putri orang kaya yang tersembunyi. Dan satu-satunya pewaris lagi? Aku sudah bilang tadi. Kalian akan menyesali ucapan kalian barusan. Kamu malah menyembunyikan identitas aslimu. Kakak, kamu. Bagaimana bisa kamu begini? Kita ini satu keluarga. Kamu anggap kita apa? Apa kita orang luar? Kamu sembunyikan ini selama ini? Aku menyembunyikan semua ini untuk menjaga harga diri kakakmu yang malang. Aku. Ren Shengwei, kamu belajar keras belasan tahun, keluar dari desa, aku menyukaimu. Aku rela menjadi tangga di belakangmu, membantumu melesat ke atas. Aku hanya ingin menunggu sampai kamu sendiri bisa menjadi orang yang mandiri, saat mewarisi posisi presiden direksi, baru ku beritahu semua kebenaran ini. Tapi tidak pernah terpikir kejutan yang telah kusiapkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun ini malah membuatku melihat wajah kalian berdua, kakak dan adik. Hari ini aku akhirnya melihat betapa sulitnya menebak isi hati seseorang. Silakan perintah, Ketua Dewan. Mulai hari ini aku dan keluarga Ren tidak lagi memiliki hubungan pribadi. Semua urusan akan ditangani secara profesional. Ren Shengwei, Paman Kong, mengakui kemampuanmu, asalkan kamu bersedia setia bekerja untukku, kamu tetap bisa menjadi presiden direktur grup. Lu Yiman, perilakumu tidak baik bermain-main dengan hubungan pria wanita di dalam grup. Langsung dipecat. Dan kamu, Ren Kexin, kakak ipar. Aku adalah adik kandung yang kubesarkan sendiri. Kedepannya, jangan lagi menggunakan nama Gu sebagai kedok untuk menarik bisnis lagi keluarga Gu dan grup Gu semua mitra kerja. Tidak akan lagi bekerja sama dengan perusahaan kalian, ada hubungan kerjasama apapun. Bukan, kakak ipar. Apa bedanya ini dengan memblokirku? Kita kan satu keluarga. Berebut sedikit konflik bukankah hal yang normal? Apakah perlu kamu melakukan ini dengan ekstrem?
Mana ada kakak ipar seperti kamu? Ah ya, kakak ipar, kamu ini mau mendorong kami ke jalan buntu? Bukankah kamu yang paling menyayanginya? Berikan kami kesempatan sekali lagi. Justru karena aku mempertimbangkan hubungan, aku memberinya jalan keluar selama tahun-tahun ini, menggunakan nama Gu untuk menipu dan membual. Selama bertahun-tahun aku memberimu pendidikan terbaik, membantumu memiliki usaha sendiri. Bagaimana denganmu? Kakak laki-laki, lihatlah dia gila. Gila. Kakak laki-laki? Cepat nasihati kakak ipar ini mau membuat keluarga kami hancur. Cepat jelaskan pada istrimu, antara kami bersih dan jernih. Jangan buat aku kehilangan pekerjaan. Xiao Yu, Ren Shengwei, kau masih punya muka untuk membela mereka? bukan. Aku bukan membela mereka. Yang ingin kukatakan adalah, kalau saja kau tidak menyembunyikan ini dariku, pasti kita bisa menjalani hidup yang sempurna. Ah, dan sekarang, kita sudah punya anak. Kalau bukan untukku, pikirkanlah untuk anak kita. Hidup yang sempurna? Baru sekarang kau ingat kita punya anak. Xiao Wei, lihat baik-baik kenang-kenangan ini. Perasaanmu murah dan palsu. Urus saja dirimu sendiri. Xiao Yu, Xiao Yu, Kakak ipar, kakak ipar. Ah, Yiman, kamu kenapa? Dawei, aku harus bagaimana? Tidak punya tempat bergantung. Aku masih harus mengandalkan. Gaji yang diberikan grup kepadaku. Sekarang aku dipecat oleh grup. Tidak ada perusahaan yang mau menerimaku. Aku harus bagaimana? Kakak, 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 kakak. Tolong selamatkan aku. Kontrak-kontrakku dibatalkan semua. Aku harus bayar denda ganti rugi yang besar. Perusahaanku akan bangkrut. Para debt collector akan segera datang. Harus bagaimana? Kakak, kakak, pikirkanlah caranya. Tolong selamatkan aku. Gu Xiao Yu, berhenti. Kamu mau apa? Biarkan dia bicara. Gu Xiao Yu, kau masih punya hati nurani tidak? Kami memang salah. Tapi, apakah kau harus memaksa mereka sampai ke tahap ini, baru kau puas? Aku dan Lu Yiman cuma teman sekelas. Ren Kexin juga masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Kamu cuma karena urusan pribadi. Mendesak mereka sampai seperti ini. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Xiao Wei, kalian benar-benar sekeluarga orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu waktu kalian mendesak ketua sampai ke jalan buntu, waktu kamu menggunakan anak untuk memaksa chairman keluar tanpa membawa apa-apa, kenapa kamu tidak introspeksi diri? Apakah kamu punya peri kemanusiaan? Aku, Ren Shengwei, sekarang ini jam kerja, segera kembali ke posisi kerjamu, kalau tidak, aku akan memberimu hukuman. Baik. Kurasa kamu cuma mencari alasan untuk menghukum, iya kan? Ayo, berikan hukuman. Chairman, aku merasa tidak adil untukmu. Bertahun-tahun menikah dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang selalu harus membayar pilihannya sendiri. Paman Kong, jangan khawatir, tugas adalah tugas. Ayo pergi, kita masih ada urusan kerja. Aku yang menyusahkan kalian semua. Tidak ada hubungannya denganmu. Kakak Iman, ini bukan urusanmu. Kamu dan kakakku saling cocok, apa salahnya? Yang salah adalah Gu Xiaoyu. Dia itu mentalnya bengkok, menyembunyikan identitas, bukannya cuma untuk menyusahkan kita. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang dia siapa? Kita siapa? Kalau kamu masih ingin punya tempat berpijak, pergi minta maaf dan mengaku salah padanya. Dia kan tetap ibu dari anak itu. Lama-lama pasti akan luluh juga. Sebenarnya aku punya ide. Mungkin bisa mengubah situasi. Seng Wei, bagaimana pendapatmu? Mau bekerja sama untuk menjatuhkan Gu Xiaoyu? Ide Yiman ini memang bagus. Tapi risikonya agak besar, ya? Kak, lihatlah, lihat aku dan Kak Iman, sudah jadi seperti apa. Gu Xiaoyu sudah memojokkan kami, sampai tidak ada jalan keluar lagi. Mana mungkin kami nekat mengambil langkah berisiko. Kexin, jangan desak kakakmu. Sheng Wei, kamu tidak tega, aku bisa mengerti. Lagi pula dia mantan istrimu. Anggap saja aku dan Kexin memang sial. Bukan, Kak Iman? Jangan pergi dulu. Kak, apa kakak benar-benar tega melihat Kak Iman dan aku hancur sendiri? Baiklah, aku akan bekerja sama dengan Yiman. Xiao Yu memang sudah keterlaluan. Tapi, meski dia tidak punya hati, kita tidak boleh ikut-ikutan. Setelah kita ambil kembali milik kita, harus berhenti. Mengerti? Tentu, semua ikut kata kakak. Kak, aku pasti dengar kata kakak.
Ren Shengwei ini, sampai sekarang belum juga kembali. Dia bolos kerja terang-terangan. Itu juga bisa dibilang. Itu juga bisa dibilang masih punya perasaan pada Lu Yiman. Ketua Dewan, Anda. Buruk sekali. Ketua Dewan, Presiden Direktur, perusahaan ada masalah. Kalau begitu, ini juga bisa dianggap berbakti dan setia kepada Lu Yiman. Ketua Dewan Direksi, Ada kamu. masalah besar. Ketua Dewan Direksi, Presiden Direktur, perusahaan kita kena masalah. Terburu-buru dan panik begitu? Seperti apa tampangmu? Ini adalah perusahaan, bukan pasar sayur di rumahmu. Ketua Dewan Direksi, Presiden Direktur, seluruh departemen teknologi perusahaan mengundurkan diri. Sekarang perusahaan kacau balau, sistem juga tidak ada yang mengawasi. Cepat pergi lihat. Apa? Semuanya, tenang. Tenang, tenang. Ini adalah Presiden Direktur grup kami, dan Ketua Dewan Direksi. Perusahaan kalian ini bagaimana sih? Janji bayar pelunasan dalam 3 hari, uangnya mana? Saya ini kontraknya sudah ditandatangani, orangnya malah hilang. Kalian ini grup penipu. Laporkan. Ganti rugi. Ganti rugi. Semuanya, tenang, tenang, dengarkan kami. Penanggung jawab grup di mana? Kami dari tim penyelidik. Saudara dari tim penyelidik, saya adalah presiden direktur grup ini. Ada apa? Bicaralah dengan saya. Paman Kong, niat baik Anda saya hargai, tapi saya tidak bisa seumur hidup selalu dilindungi oleh Anda di belakang. Kali ini, saya ingin menanggungnya sendiri. Tim investigasi. Saya adalah presiden grup. Ada apa? Silakan bicara dengan saya. Bapak Kong, saya hargai niat baik Anda. Tapi saya tidak bisa seumur hidup berada di belakang Anda dan dilindungi oleh Anda. Kali ini saya ingin menanggung sendiri. Kali ini saya ingin Tim menanggung investigasi. sendiri. Saya adalah penanggung jawab grup. Ada apa? Silakan bicara dengan saya. Kami menerima laporan yang mengatakan grup Anda menerima uang, tetapi tidak memenuhi kontrak. Benarkah demikian? Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kami mengalami beberapa kejadian tak terduga di sini. Tapi saya jamin kepada Anda, saya akan segera membuat grup kembali normal sepenuhnya. Semoga Anda bisa menepati janji. Jika dalam 3 jam grup tidak bisa kembali normal, kami akan menanganinya dengan serius. Mohon tenang. Ibu direktur saya akan segera menghubungi insinyur jaringan grup. Baik. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Yang satu persatu tidak menjawab telepon, ya. Kong Mingde, mereka tidak akan menjawab telepon Anda. Kamu ini, lebih baik pikirkan perusahaan setelah bangkrut, mau kemana? Ren Kexin Lu Yiman. Kalian yang berbuat curang di belakang. Memang iya, lalu? Semuanya, keluarlah. Kalian mau apa? Ini jam kerja. Meninggalkan posisi tanpa izin, kalian masih mau gaji nggak? Pak Kong, kami juga nggak ada pilihan lain. Ren Kexin, Lu Yiman. Nggak sebesar itu kemampuannya. Yang benar-benar bisa memaksa orang-orang ini pergi. Mungkin cuma Ren Shengwei. Keluarlah. Sampai kapan kamu mau bersembunyi? Ren Shengwei, rupanya kamu dalangnya? Apa sebenarnya yang kamu ancam ke mereka? Pak Kong, perkataan Anda agak berlebihan. Saya cuman seorang manajer kecil. Bisa mengancam mereka apa? Saya cuman memberi mereka sedikit saran saja. 2. Saran? Kamu bilang begitu. Nggak merasa bersalah? Sudah begini keadaannya. Kalian masih mau terus menyembunyikan kebenaran? Ketua Dewan Direksi, kami diancam oleh Direktur Ren. Dia menyebar kabar. Siapa yang nggak ikut mogok kerja, dia akan bikin kami nggak bisa cari makan di Jiangcheng. Anda juga tahu, Direktur Ren adalah calon presiden direktur berikutnya di perusahaan kita. Kami cuma orang biasa, sekarang cari kerja susah. Kami punya keluarga yang harus dinafkahi, kami masih harus menghidupi keluarga. Ren Shengwei. Kamu berani mengancam semua orang dengan pemecatan? Ren Shengwei, kamu masih pantas disebut manusia? Pak Kong, Anda kan mau pensiun. Jangan ikut campur urusan perusahaan lagi. Ini cuma langkah darurat saya. Asalkan hari ini Xiao Yu menyerah dan mengundurkan diri. Saya tentu nggak akan benar-benar berbuat apa-apa ke perusahaan. Ren Shengwei. Jangan banyak omong. Apa syaratmu? Katakan. Kakak ipar. Sebenarnya permintaan kami sederhana. Asalkan kamu mengundurkan diri sebagai ketua dewan direksi, lalu tanda tangani dokumen pengalihan saham ini Serahkan semua saham grup. ke kakak sulung saya, maka kami bisa jamin menyelamatkan perusahaan, membebaskannya dari krisis kebangkrutan. Asalkan kamu mengundurkan diri sebagai ketua dewan direksi, lalu tanda tangani surat pengalihan saham ini, serahkan semua saham grup kepada kakak sulungku.
maka kami bisa jamin untuk menyelamatkan perusahaan, mengeluarkannya dari krisis kebangkrutan. Buang saja. Kamu ini makhluk munafik, masih ada apa lagi yang bisa dibicarakan soal perasaan? Semua saham? Beraninya kamu tidak punya malu? Kong Mingde, ini urusan keluarga kami. Apa hubungannya dengan kamu si tua bangka ini? Betul. Kamu berhak bicara di sini? Kamu siapa? Gu Xiaoyu, kamu juga jangan merasa tidak terima. Presiden grup ini seharusnya memang diisi oleh yang berkompeten. Kemampuan kakak sulungku semua orang bisa melihatnya. Dia yang mengelola perusahaan baru sesuai dengan reputasinya. Xiaoyu, grup ini adalah hasil jerih payah seumur hidup kakek Gu. Tidak boleh diambil oleh makhluk berhati serigala seperti ini. Tapi, Paman Kong, aku tidak bisa demi keinginan pribadiku sendiri menghambat makan ribuan orang di grup ini. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan ketiga binatang itu? Aku tanda tangan. Ketua Dewan Direksi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tanda tangan ini tidak boleh ditandatangani. Kamu siapa lagi? Cepat pergi. Jangan ganggu urusan kami. Orang ini, kok kelihatannya agak familiar ya? Halo, bisa tahu Anda siapa? Direktur Gu, saya seorang programmer, barusan saya di samping, kurang lebih saya dengar alur ceritanya. Karena Ren Shengwei ini, tidak mau menerima pekerjaan dari perusahaan Gu. Kalau begitu, saya yang akan. Saya jamin dengan reputasi saya tidak hanya bisa memperbaiki sistem perusahaan, dan lebih cepat daripadanya. Omong kosong. Asal ngomong saja. Kamu tahu tidak, kakak saya kan lulusan luar negeri. Programmer top yang pulang dari luar negeri. Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jarinya. Betul, sungguh maaf, kami tidak percaya padamu. Niat baik Anda saya hargai. Tapi, Direktur Gu, Anda tenang saja. Hanya teknisi top dari luar negeri saja, identitasnya hanya baru mencapai standar untuk bertemu saya. Kok besar sekali mulutmu? Di seluruh dunia, belum ada yang berani menghina saya. Teknologi Ren Shengwei. Dawei, tenang dulu. Saya sama sekali tidak pernah dengar orang seperti dia. Dia cuma orang kecil yang tidak terkenal. dengar tidak? Kalau paham, cepat pergi. Tuan, saya tahu Anda berniat baik. Tapi masalah ini sangat serius. Saya benar-benar tidak ingin membebanimu. Tunggu. Saya kenal dia. Kamu adalah Lu Xiaohua, teknisi jenius paling top di dunia. Genius top? Saya tidak berani mengaku. Tapi nama saya memang Lu Xiaohua. Apa? Kamu adalah jenius top? Bagaimana mungkin? Ya, saya ada fotonya di sini. Dia memang Lu Xiaohua. Bagaimana mungkin? Tunjukkan pada saya. Ini. Cuma mirip 70% saja. Kamu pasti tahu. Mirip dengan programmer jenius. Makanya keluar untuk menipu. Baiklah, kamu tidak ingin tahu apakah saya Lu Xiaohua atau bukan? Sekarang saya buktikan padamu. Ini adalah ijazah sarjana negara saya. Benar-benar sarjana Lu. Dengan Bapak Lu membantu kami, sistem perusahaan pasti tidak akan ada masalah. Kalian juga tidak perlu di PHK karenanya. Apalagi keraguan kalian? Cepat kembali ke posisi kerja. Bekerjalah, kami segera bertugas. Ayo, 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 ayo. Kembali. Kalian tidak boleh pergi. Ren Shengwei, Ren Kexin, rencana licik kalian gagal? Lu Xiaohua. Kenapa? Kenapa? Kamu programmer paling top di dunia ini, bagaimana bisa tiba-tiba datang ke sini? Aku juga penasaran dengan pertanyaan ini. Bapak Lu, kenapa Bapak datang ke tempat kami untuk membantuku keluar dari kesulitan? Ini bukan kebetulan. Aku datang ke sini karena kamu. Karena aku... Apa? Xiaoyu, kamu tidak ingat aku? Bapak Lu, maafkan kelancanganku. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak apa-apa. Wajar kalau kamu tidak ingat. Lagi pula sudah lebih dari 10 tahun. Alasan aku datang ke sini adalah karena aku tahu kamu sudah bercerai. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk mengejarmu. Sebenarnya aku sudah mengagumimu bertahun-tahun. Pengakuan jujurku ini, apakah agak kurang sopan? Ini, Bapak Lu. Direktur Gu, dengan talenta seperti Bapak Lu yang bersedia bergabung dengan kami, adalah keberuntungan kita. Anda tidak boleh melewatkannya. Baiklah, Bapak Lu. Sebagai penanggung jawab grup Gu, saya menyambut keikutsertaan Anda. Masalah perasaan, kita bicarakan nanti saja. Terima kasih. Aku akan berusaha. Bagus. Kamu masih bilang aku selingkuh. Kamu mungkin sudah lama memasangkan tanduk di kepalaku ya, malah menuduh duluan. Kurasa kamulah yang selingkuh dalam pernikahan. Ren Shengwei, bertahun-tahun telah berlalu. Karena hubunganmu dengan Xiaoyu, aku tidak pernah menghubungi Xiaoyu. Di antara kami, tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Justru kamu, berkali-kali menyakiti dia. Mengambil kebaikan hatinya sebagai modal untuk kelancanganmu. Kamu benar-benar bangsat. Lagi pula, kamu dan Direktur Gu sudah menandatangani perjanjian cerai. Dia sekarang lajang. Aku juga lajang. Aku mengejarnya. Apa salahnya? Kamu, Ren Shengwei, bawa pacar gelapmu dan sekumpulan orang aneh di keluargamu ini cepat pergi dari sini.
Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kalian tunggu saja. Direktur Gu, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma merasa kecewa. Aku tidak menyangka bisa hidup dengan orang berwajah manusia tapi berhati binatang selama 7 tahun. Aku benar-benar konyol. Tuan Lu, maaf sudah membuat Anda melihat hal yang memalukan. Saya datang kali ini dengan sengaja untuk membantu Anda mengatasi masalah. Saya ingin segera mulai bekerja untuk memperbaiki suasana di seluruh grup perusahaan, sekaligus memperbaiki sistem perusahaan. Baik, terima kasih. Tuan Lu, silakan ikut saya. Sebagai wanita yang pernah mengalami pernikahan, apakah aku benar-benar bisa membiarkan diriku menerima hubungan kedua? Memang pantas disebut programmer jenius tingkat atas. Hanya dengan beberapa langkah, sistem Gu sudah pulih, Direktur. Anda dengan Tuan Lu ini sebenarnya kenal bagaimana? Paman Kong, pertanyaan Anda ini, aku malah lebih ingin tahu. Kata Tuan Lu, aku tidak ingat itu wajar, soalnya sudah lebih dari 10 tahun. Ayah, aku ulangi sekali lagi, aku tidak menerima pernikahan bisnis. Tidak peduli Anda memperkenalkan calon suami seperti apapun, tidak peduli seberapa baik latar belakang keluarganya, aku tidak akan menikah. Kalau mau menikah, nikahlah sendiri. Gu Xiaoyu, kamu kembali. Paman, sepertinya Nona Gu sangat menolak pernikahan kita. Meskipun aku sudah menyukainya sejak kecil, tapi buah yang dipaksa tidak akan manis. Jadi aku bersedia mengundurkan diri. Xiaohua, jangan buru-buru. Aku akan coba membujuknya lagi. Baik dari karakter, penampilan, maupun pengetahuan. Kamu adalah pasangan terbaik seumur hidup Xiaoyu. Paman, untuk menemani seumur hidup, yang paling penting adalah saling mencintai. Kalau Xiao Yu tidak punya perasaan padaku, kondisi sebaik apapun tidak akan berguna. Baiklah, berikan juga dirimu satu kesempatan. Xiao Yu akhir-akhir ini sering ke grup perusahaan. Kamu cari dia, temui dia sekali. Kalau dia benar-benar sangat menentang pernikahan bisnis, maka urusan ini kita batalkan. Paman menemani seumur hidup. Yang terpenting adalah saling mencintai. Kalau Xiao Yu tidak punya perasaan padaku, kondisi sebaik apapun tidak akan berguna. Baiklah, kamu juga beri dirimu sendiri satu kesempatan. Xiao Yu akhir-akhir ini sering ke grup. Kamu cari dia, temui dia sekali. Kalau dia benar-benar menentang pernikahan yang diatur ini, maka urusan ini kita batalkan. Nona, saya sudah lakukan sesuai perintahmu, merekrut Ren Shengwei di perekrutan kampus. Paman Kong, terima kasih. Nona, grup ini milikmu. Mau rekrut siapapun, tinggal katakan, tapi kenapa kamu tidak memberitahunya kalau kamu adalah penerus grup Gu? Dia anak dari kota kecil yang belajar keras, susah payah sampai di sini. Aku tidak ingin membuatnya merasa rendah diri. Aku hanya ingin diam-diam mendukungnya. Nanti suatu hari, saat dia sudah jadi direktur utama, aku akan memberitahunya identitasku di upacara pengangkatannya. Anak ini benar-benar beruntung sekali. Ternyata Nona Xiao Yu sudah punya orang yang dicintai. Lebih baik aku pergi belajar ke luar negeri saja. Tidak perlu tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Kalau dulu aku lebih berani sedikit, daripada kabur ke luar negeri, mungkin Xiao Yu tidak akan menderita begitu banyak kesulitan. Ternyata orang itu adalah kamu. Kenapa mie instan lagi? Kita sudah makan mie instan beberapa hari berturut-turut. Mau makan atau tidak, terserah kamu. Sekarang aku harus pergi kerja setiap hari. Pulang kerja malam, mana ada waktu masak untukmu? Hei, bukannya dulu kamu bisa banget? Bukannya kamu bisa mengurus keluarga dan karier sekaligus? Kenapa setelah Lu Yiman pergi, kamu bahkan tidak bisa masak nasi? Dulu saat Lu Yiman masih ada, di meja makan tersaji 5 lauk dan 1 sup. 5 lauk dan 1 sup. Kamu bisa, kamu bisa. Sekarang cari saja Lu Yiman untuk masak untukmu. Sekarang semua hal harus dilakukan oleh aku, seorang pria. Aku juga harus mengurus kamu yang pengangguran makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Aku belum cukup capek apa? Li Yunji, kamu bilang siapa yang pengangguran? Aku bilang kamu, Ren Kexin. Siapa yang tidak tahu kamu dan kakakmu, sama saja. Di luar berpura-pura lama sekali, satu hidup dari wanita. Satu sampah, omong kosong. Kamu berani memukul aku, Ren Kexin. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini bagaimana bisa? Lu Yiman, kenapa kamu tidak mengurus? Kakak ipar Ren Kexin saja tidak peduli, aku yang tidak punya status, bagaimana bisa mengurus? Aduh, berhenti. Kalian berdua masih tidak malu? Ren Shengwei, kalau bicara tentang keluarga kita berubah menjadi seperti sekarang, semua salah kamu. Salah aku? Ya, memang salah kamu. Kamu demi seorang wanita tua yang tidak karuan langsung cerai dengan kakak ipar. Kamu benar-benar merusak keluarga kita. Iya, Kak, lihat,
Kakak ipar punya kekuasaan dan pengaruh, dan setiap hari merawat keluarga. Bertahun-tahun ini tidak ada keluhan sama sekali. Kamu lihat lagi dia. Datang ke rumah tidak mengerjakan apa-apa. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai nyonya besar. Kalian berdua maksudnya apa? Ren Kexin, dulu kamu minta aku bantu perusahaanmu. Saat bernegosiasi kerjasama, satu-satu memanggil kakak Iman. Memanggil lebih akrab daripada kakak kandung. Sekarang malah begini. Berbalik tidak mengenal orang, ya? Waktu itu aku buta, mengira kamu punya kemampuan bisa membantu aku. Hasilnya sekarang, kamu dibandingkan dengan kakak ipar kandungku. Kamu tidak pantas bahkan mengangkat sepatunya. Kakak, lebih baik kamu pergi minta maaf pada kakak ipar. Lagi pula, ikatan suami istri itu kuat. Kamu bicara lembut pada kakak ipar, dia pasti tidak tega melihat kita seperti ini. Apalagi, kakak ipar sangat mencintaimu. Lihat, keluarga kita sekarang jadi seperti apa. Aku sekarang masih punya banyak utang. Hidup ini benar-benar tidak bisa dijalani. Aduh, iya. Kak, kamu bilang beberapa tahun ini, ketulusan kakak ipar perempuan kita, semuanya kami lihat. Kalau pakai bahasa sekarang, kakak ipar itu adalah prajurit cinta sejati. Kak, kamu pergi rayu dia baik-baik. Bukankah semuanya akan kembali seperti semula? Iya, kamu Ren Sengwei, pergilah rayu dia. Bukannya kamu paling jago merayu wanita, tapi dia sekarang mungkin sama sekali tidak ada waktu untukmu. Hacker top dari luar negeri itu, Lu Xiaohua, sedang mengejar Gu Xiaoyu dengan ketat. Sekarang kamu mau merayu dia pun, tidak akan dapat giliran. Menyuruhku Ren Shengwei merayu dia? Mimpi. Ren Kexin, aku tahu kamu di rumah. Uang yang kamu pinjam dari kami, kapan mau dikembalikan? Kak, ini gimana? Debt collector sudah datang ke rumah. Kalau kamu tidak pergi rayu kakak ipar, ya kamu bayarkan dulu utangku ini. Kamu sebenarnya utang berapa sih? Cuma lebih dari 5 juta. Apa? Cuma lebih dari 5 juta? Ren Kexin, kamu gila ya? Aku kasih tahu ya, urusanmu ini, aku sama sekali tidak mau ikut campur. Uangmu ini tidak bisa dibayar, sampai dipukuli orang. Paling-paling aku cuma bisa carikan dokter yang bagus untukmu. Kak, aku mohon. Kak, Sudah. Kamu jangan berisik dulu. Kita berdua sekarang cepat-cepat ke grup perusahaan, cari kakak iparmu. Kamu kan adik ipar perempuannya, masa dia tega lihat kamu dipukuli? Kakak, Kalian mau apa? Satpam, tunggu dulu. Dengarkan dulu apa yang mereka berdua mau katakan. Kakak, aku tahu aku salah, benar-benar tahu salah. Aku ini bukan manusia, aku tidak punya hati nurani. Kakak, aku benar-benar tahu salah. Setelah kakak memboikot perusahaanku, perusahaan itu benar-benar bangkrut. Sekarang aku punya utang menumpuk. Aku sudah dihukum, loh, kakak. Kakak tidak bisa tinggal diam melihat aku mati. Bagaimanapun juga, aku ini dibesarkan oleh kakak sendiri. iya kak. Kita kan satu keluarga. Ren Kexin, lihat kamu bisa lari kemana. Ini adalah grup Gu, jangan macam-macam di sini. Masa kami mau macam-macam? Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Kalau tidak bayar, urusan jadi lain. Betul? Kamu, Ren Kexin, berutang banyak sama kami. Bikin kami juga susah hidup. Kakak, tolong bantu kami. Baiklah. Bisa saja ku bantu kalian. Tapi ada syaratnya. Kakak, asal kakak mau bantu aku, syarat apapun akan ku terima. Iya. Iya, asal kakak bantu Kexin lunasi utang ini, meski kakak suruh kami ambil bintang di langit, kami akan patuh. Baik. Ini kata kalian sendiri, ya. Jangan menyesal. Uang di kartu ini cukup untuk melunasi utang Kak Ren Kexin. Ambil uangnya. Mulai sekarang, jangan ganggu keluarga Kak Ren Kexin lagi. Iya. Ambil uangnya sekarang. Terima kasih, ayo pergi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ren Kexin, aku sudah melunasi utangmu. Sekarang kamu harus menepati janjimu. Kakak, silakan katakan saja. Aku akan menepati janjiku. Ren Kexin, Li Yunjie, kalian berdua masih ngapain di sana? Bagus. Kelihatannya pas ya. Mulai sekarang, kalian harus bekerja di grup membersihkan toilet untuk bayar utang. Kakak,
ini keterlaluan sekali. Bagaimanapun juga, aku kan lulusan universitas ternama, sarjana loh, ini kan. Bukan kalian sendiri yang mengatur pekerjaan ini sebelumnya? Mau ingkar janji? Baiklah, kalau begitu, aku telepon bank sekarang untuk membatalkan transaksi. Jangan, Kak. Tidak, kakak. Kami tentu saja tidak ada maksud untuk ingkar janji. Cuma, Kak, coba pikirkan, kami berdua jadi tukang bersih-bersih, kalau sampai tersiar kabar, kakak punya 2 orang kerabat yang jadi tukang bersih-bersih, kan memalukan? Memalukan apa sih jadi tukang bersih-bersih? Tukang bersih-bersih juga cari uang dengan kerja keras sendiri, sama sekali tidak memalukan. Yang benar-benar memalukan adalah kelakuan kalian berdua yang tega sekali dan tidak tahu terima kasih ini. Sudah, kalian berdua, kerjakan saja dengan tenang tugas bersih-bersih toilet di grup ini. Baiklah. Ren Shengwei mau pergi kemana diam-diam gitu? Sini, kamu. Apa yang kamu pegang? Bukan apa-apa. Keluarkan. Cincin ini. Waktu itu kamu bilang, ini mau kamu kasih ke aku sebagai hadiah peringatan ulang tahun. Sekarang kamu bawa keluar? Mau ngapain? Yiman, aku nggak mau ngapa-ngapain. Kamu yang terlalu curiga. Oh, aku tahu. Kamu mau kasih ke Gu Xiaoyu, iya kan? Bukan, aku nggak. Nyesal? Boleh juga. Kalau gitu, uang yang aku keluarin buat keluargamu selama ini, kembalikan semuanya. Lu Yiman, kamu mau hitung segitunya ya? Nggak hitung juga boleh. Harga pas, 5 juta, aku akan menjauh darimu. Kalau nggak, selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa rujuk sama Gu Xiaoyu. Oke, 5 juta. Lihat kondisiku sekarang. Mana ada uang sebanyak itu? Nggak ada uang, kan ada barang. Ren Shengwei kok bisa jadi begini ya? Dia putus hubungan dengan Lu Yiman. Lu Yiman berebut barang berharga bersamanya. Kepalanya terbentur. Sekarang jadi konyol. Kakak, cepat ke sini. Bukannya sudah kubilang, tetaplah di gudang, jangan sembarangan keluar. Siapa aku? Aku adalah Direktur Grup Gu, Ren Shengwei. Sudah gila masih mimpi jadi direktur. Ren Kexin. Aku mau cerai denganmu. Mau cerai? Jangan mimpi. Shengwei. Ren Shengwei tadinya rajin dan tekun, tak disangka, akhirnya jadi pikun seperti ini. Mungkin baginya, ini sudah akhir yang terbaik. Ketua direksi dengar kabar, Lu Yiman sudah dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan ditangkap dan dipenjara. Dia bilang ingin bertemu kamu. Tidak mau. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Lalu, Lu Xiaohua, dia bilang akan pergi. Tapi sebelum pergi, dia akan mengirim seorang murid andalannya untuk bekerja di grup ini. Apa? Sekarang dia di mana? Sekarang ini seharusnya di kantor. Sedang mengurus serah terima. Ini. Ketua direksi, aku cuma ikut membantu saja. Xiaohua, kamu bohong padaku. Iya, aku cuma main-main sedikit, mau lihat ketua direksi Gu kita apakah masih peduli padaku. Sekarang lihatnya, rencanaku berhasil. Kamu sudah berapa umur? Kok masih kayak anak kecil? Hatiku memang masih terjebak di masa kanak-kanak, yaitu anak yang diam-diam suka padamu tapi takut mengatakannya. Anak yang pemalu dan penakut itu, ketua direksi Gu, bukan, Nona Gu. Kamu masih ingat waktu kecil? Kita pernah dijodohkan. Aku masih ingat, orangnya itu adalah kamu. Tuan muda keluarga Lu, sebenarnya beberapa waktu lalu, aku sudah teringat kembali. Tapi takdir memang suka bermain-main. Orang tuaku bersikap keras, membuatku salah paham kalau pernikahan kita adalah perjodohan. Pasti tidak akan bahagia. Jadi aku memilih untuk pacaran bebas dengan Ren Shengwei. Tapi, Sekarang semuanya masih belum terlambat. Takdir memang suka bermain-main,
Tapi justru membuatku lebih jelas melihat isi hatiku sendiri. Dan membuatku menyadari perasaanku padamu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Xiao Yu, dulu aku tidak cukup berani, karena aku tahu kamu menyukai orang lain. Tapi sekarang, aku ingin memperjuangkannya untuk diriku sendiri. Xiao Yu, aku suka padamu, maukah kamu menikah denganku? Mari kita hidup bersama sampai tua, ya? Kawin dengannya. Kawin dengannya. Bagaimana kalau kita mulai dari berkencan dulu? Aku adalah seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu. Tapi pertama-tama, aku adalah diriku sendiri. Aku tak perlu mengandalkan cahaya siapapun, karena aku punya cahayaku sendiri. Wanita mandiri bagaikan bintang yang gemerlapan, menerangi jalan mereka sendiri. Kekuatan mereka berasal dari keteguhan dan kepercayaan diri dalam hati. Jadi, jadilah pemeran utama dalam hidupmu sendiri.